Di sini akan menceritakan sedikit tentang Waduk Cirata. Konon kata-kata warga setempat, ada mitos yang belum tak terungkap, dan saya akan bercerita sedikit menurut yang saya tahu. Kata warga setempat, ada yang janggal waktu pembangunan Waduk Cirata. Saya akan bercerita sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTuber, para kreator semua, selamat menyimak. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengenal channel saya, channel yang kecil ini. Dan yang jangan lupa yang baru menemukan channel ini, subscribe, komen, like, dan share. Semoga kalian semua diberkati, dilancarkan segala urusannya, sukses selalu, sehat-sehat sekeluarga. Di sini saya akan bercerita tentang Waduk Cirata. Konon banyak kejanggalan waktu pembangunan. Menurut warga banyak kejanggalan dan banyak pro kontra tentang pembangunan Waduk Cirata. Pada waktu tahun berapa, saya juga masih kecil. Konon waktu pembebasan lahan banyak yang pro kontra karena itu tanah pemerintah, dan pada akhirnya dibayar juga sama pemerintah, yang mengakibatkan terendamnya perkampungan dan para masjid, para makam, entah berapa desa dan entah berapa ratusan ribuan rumah kali, mungkin ribuan rumah yang terendam air sampai dialihkan para warga yang meluasnya itu pembangunan Waduk Cirata sampai ribuan hektar yang terendam. Dan pada waktu itu banyak warga yang langsung berpindah tempat karena akan terendam sekitar ribuan hektar lah. Dan ini menyelusuri jalan sampai mau ke tempat bendungan. Banyak cerita warga masyarakat menurut survei, banyak kejanggalan, banyak makam yang terendam, apalagi masjid, rumah, ribuan rumah mungkin. Banyak mitos yang belum terungkap. Dan ini sudah mulai di terowongan air pembuangan ke turbin di gunung, menerobos gunung batu yang dibikin terowongan masuknya ke turbin. Akhir ke turbin itu yang menghasilkan listrik tegangan tinggi. Ini di bawah, di atas terowongannya. Sampai ratusan meter terowongan itu, mungkin kiloan lah, soalnya di bawah gunung.
dan posisi terowongan sama bendungan masih jauh, kira-kira 2 kilo lah, kira-kira 2 kilo. Ini menurut perkiraan. Dan waktu pembangunan terowongan itu lagi buat pengalihan sementara air, yang lagi bikin bendungan, terowongan itu dialihkan dulu, air itu dialihkan dulu ke terowongan sampai selesai pembangunan bendungannya. Sesudah beres bendungan, baru terowongan itu dibangun lagi buat turbinnya tuh di bawah gunung, ratusan meter kali, ada sekilo lebih. Ini masih jauh posisi dari terowongan air ke bendungan. Dan ini sudah mendekati bendungan air yang pada pembangunan itu memakan waktu lama, berapa tahun, soal kurang jelas karena dulu waktu belum tahu. Nah, ini posisinya bendungan yang kedalamannya dari dasar sungai digali sampai 150 meter pada pemerintahan Soeharto, almarhum Soeharto. Ini driver saya sekaligus saudara keponakan. Ini sudah lewat bendungan dan menuju ke turbin yang di bawah gunung itu, turbin yang menghasilkan aliran listrik yang disebut SUTET, tegangan tinggi. Banyak kejanggalan waktu pembangunan, saya belum gak bisa cerita semua karena takut melanggar. Posisi masih jauh di mengelilingi gunung, lihat di turbin. Nanti cerita setelah kembalinya, waktu kembali perjalanan pulang. Dan di atasnya itu, ya di bawah gunung ini ada terowongan di tebing-tebing. Ini dia sudah mendekati di bawah turbin. Nah, itu sutetnya, tiang-tiang sutetnya yang membentang jauh melewati gunung. Masih keliling jauh. Dan di sini juga banyak mitos-mitos yang belum terungkap. Banyak orang yang nggak tahu, tapi banyak juga yang tahu masalah pembangunan dan masalah mitos. Ini sudah mendekati terowongan turbin.
yang nanti ada jembatan panjang yang merah, dan saya tidak bisa menzoom ini di atas itunya, di jalan ke sana ada turbin. Nah ini itu di bawahnya terowongan turbinnya itu di sana. Saya tidak bisa zoom soalnya lagi di perjalanan. Ini menuju arah Purwakarta. Jalannya bagus. Lenggang dan bagus pada hari Minggu. Nah, di depannya masih banyak mitos-mitos. Dan pada hari Minggu itu banyak orang yang melancong berrekreasi di pinggir-pinggir jalan karena nggak bisa masuk ke area, dilarang. Karena pemandangannya sangat bagus dan indah. Udaranya juga sejuk, segar, jauh dari kebisingan kota. Nah, di sini banyak orang-orang yang berkreasi di sini di depan. Banyak orang yang melancong, yang menjajakan makanan. Nah, di sini karena tidak sembarang orang masuk ke area, sebatas cuma di situ. Pada waktu pagi jam 6 lah, jam 6. Ini sudah mendekati perbatasan area. Dan yang ke kiri itu sutet, area terlarang, tidak boleh dimasuki sembarang orang. Harus izin. Di sini juga gerbang yang dijaga sama security. Ini sudah mulai memasuki area Cianting. Nah, itu di sana kelihatan kabel-kabel sutetnya yang tinggi, yang ribuan volt. Ini perbatasan area. Nah, ini waktu pulangnya saya akan bercerita sedikit. Waktu pembebasan lahan banyak yang pro dan yang kontra, karena itu sebenarnya tanah pemerintah. Tapi pada akhirnya dibayar pula masyarakat. Semua sadar karena diganti rugi buat pemindahan lahan. Ada kompensasinya dari pemerintah. Pemerintah tidak cuma-cuma mempindahkan orang, ada kompensasinya walaupun itu tanah pemerintah. Waktu pembangunan Waduk Cirata, banyak masyarakat yang mengatakan banyak makhluk-makhluk yang kasat mata suka mengganggu pekerja, dan di luar nalar banyak pekerja yang banyak kerasukan,
sampai ada tanda kutip ya. Dan pada itu banyak hewan-hewan, misalkan ular, hewan-hewan yang kecil ribuan, banyak langsung mati karena terendam air. Pada waktu itu ribuan hektar yang terendam. Bercerita sedikit yang saya tahu, banyak mitos-mitos yang banyak belum tak terungkap. Saya juga tidak menceritakan banyak-banyak yang lebih dalam karena takut melanggar. Dan ini di bawah bendungannya ratusan meter ya ke bawahnya, tinggi banget. Ini tebing-tebingnya yang diamankan pas ini bendungannya. Kalau dilihat di sini kecil sih, kalau di kesananya luas, banyak ratusan bahkan ribuan hektar yang terendam. Tidak bisa turun karena tidak diperbolehkan, mau ekspos juga. Dan ini waktu terowongan yang tadi, terowongan air pembuangan, waktu kembali ini saya tidak bisa bercerita banyak. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, share, komen. Tanpa kalian semua saya tidak bisa apa-apa dan saya tidak bisa bercerita banyak. Cuma bisa mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Semoga kalian semua diberkahi, lancar segala urusannya, banyak rezeki, halal dan berkah, sehat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terima kasih sudah menyimak video ini, saya bercerita sedikit. Dan saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalannya bagus, sayang untuk dilewati. Jalannya berkelok-kelok. Sampai tak bisa ngomong melihat pemandangan yang jalan yang bagus berkelok-kelok.